Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial berikutnya untuk praktikum SPSS, kita akan memberikan tutorial untuk uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik yang kita gunakan di sini ada 4. Pertama, uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autorelasi, dan yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Kita mulai dari yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas di sini mempunyai tujuan untuk menguji sebaran data apakah terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini data yang kita gunakan sama dengan data untuk regresi sebelumnya ya. Jadi X1 layanan, X2 harga, X3 manajemen, dan Y-nya adalah kepuasan. Nah, uji normalitas di sini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Caranya, pertama klik menu Analyze, Regression, Linear. Kenapa kita harus melakukan regresi? Kita sebenarnya hanya ingin mengeluarkan nilai residu. Jadi tadi setelah masuk sini, independennya kepuasan, independennya X1 layanan, X2 harga, X3 manajemen. Berikutnya klik menu save. Ini menu save, terus di kolom residual di sini unstandardized-nya kita centang. Kemudian continue dan oke. Nah, ini hasil regresinya kita abaikan karena bukan ini yang kita cari. Yang kita cari adalah nilai residunya. Sini kita punya nilai residu 100 ya, dari 100 data. Nah, dari nilai residu ini kita uji Kolmogorov. Caranya klik Analyze, terus non parametric test, legacy dialog, dan one sample KS, one sample Kolmogorov-Smirnov. Klik di sini dan kita masukkan nilai residunya. Di sini kalau ini namanya unstandardized, kalau di sini namanya res1. Sini unstandardizednya kita klik, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian klik OK. Lihat hasilnya. Penarikan kesimpulannya, caranya kita lihat sesuai di modul. Di sini modulnya. Nah, kriteria pengujiannya jika nilai signifikansinya di sini signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan terdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya, artinya kalau seandainya di sini di bawah 0,05 maka datanya tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil perhitungan di sini nilai signifikansinya adalah 0,383. Ini lebih tinggi daripada 0,05. Maka dapat dikatakan data terdistribusi normal. Berikutnya untuk uji multikolonialitas. Di sini kita menggunakan nilai tolerance dan nilai variance inflation factor atau nilai VIF. Caranya sama menggunakan data yang tadi ya. Menggunakan data yang tadi, klik Analyze. Ini untuk uji multicol, Analyze, terus Regression dan Linear. Jangan lupa menu save-nya kita di sini, menu residualnya kita centangnya kita hilangkan. Karena tadi kan kita ingin mengeluarkan nilai residu. Kalau ini tetap tercentang, nanti akan keluar nilai res 2, res 3, res 4 dan seterusnya. Maka di sini centangnya kita hilangkan. Continue. Nah, untuk melihat nilai toleran dan VIF-nya, kita masuk ke statistik di sini. Statistik. Terus di sini aktifkan atau centang nilai covariant matrix sini dan collinearity diagnostic. Itu ya, covariant matrix dan collinearity diagnostic. Lainnya tetap sama. Continue dan oke. Nah, untuk uji multicol ini kita lihat di tabel koefisien. Di sini tabel koefisien. Karena sudah ada nilai toleran dan VIF-nya. Penarikan kesimpulannya,
Benarkan kesimpulannya, jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas, dan juga sebaliknya. Artinya kalau seandainya di sini lebih besar dari 0,01 dan ini maksudnya lebih kecil dari 0,01 dan di sini lebih besar dari 10, maka dia mengalami multikol. Nah, dari hasil pengujian kita bisa lihat bahwa nilai toleransinya di sini semuanya di atas 0,1. Yang layanan 0,504, yang harga atau X2-nya 0,415 dan X3-nya komitmen 0,425. Semuanya di atas 0,1. Sedangkan FIF-nya di sini kan tidak boleh lebih dari 10. Maka di sini FIF untuk layanan adalah 1,9, untuk harga 2,4 dan untuk komitmen 2,3, semuanya di bawah 10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas. Yang ketiga, kita masuk ke uji autokorelasi, di mana di sini kita menggunakan uji Darwin-Watson. Ya. Pertama, kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Nah, di sini ini sama dengan uji regresi, cuman bedanya kita harus mengaktifkan Darwin-Watson-nya. Di menu statistik kita klik Darwin-Watson-nya, continue dan oke. Nah, untuk uji autokorelasi kita lihat di tabel model summary di sini. Di sini tabel Darwin-Watson-nya ketemunya 1,798. Nah, bagaimana kriteria pengujiannya? Kita bisa lihat di modul. Lihat kriteria pengujian, tidak terjadi autokorelasi jika nilai DU-nya lebih kecil dari DW atau Darwin-Watson, dan Darwin-Watson-nya ini lebih kecil daripada 4 dikurangi DU. Ini adalah rumus ya. Jadi rumus untuk menentukan apakah data kita terjadi autokorelasi atau tidak. Nah, bagaimana cara mencari nilai DU? DU di sini dengan jumlah data yang 100 dan nilai signifikansinya 5%, terus jumlah variabelnya 3, maka didapatkan nilai DL dan DU sebesar 1,6131 dan 1,7364. Dapat dari mana? Di sini dapat dari tabel Darwin-Watson. Coba kita lihat di halaman terakhir atau di lampiran ada tabel Darwin-Watson. Ini ya, tabel Darwin-Watson untuk 5% dengan tingkat kesalahan 5%. Di sini K1 ini adalah jumlah variabelnya, variabel independennya ya. Karena kita punya variabel independen 3, maka kita ambil yang K3. Nah, di sini kita lihat N-nya ini adalah jumlah responden atau jumlah data kita. Jumlah data kita ada 100, maka kita lihat di kolom sini di angka 100. Nah, di sini ya. Ketemunya 1,6131, DU-nya, DL-nya adalah 1,7364. Maaf kembali ya, DL. Darwin yang lowernya adalah 1,6131, untuk yang uppernya adalah 1,7364. Jadi kita ambil yang DU-nya 1,7364 ya, 1,7364. Dilihat di modul. Kembali ke atas, 1,764. Ini nilai DU-nya ya. Nah, berikutnya kita masukkan ke rumus yang di sini yang tidak terjadi autokorelasi. DU-nya adalah 1,7364. Di sini ya DU, kita masukkan DU. Di sini kan DU 1,764. DW-nya adalah kita sesuai dengan
hasil yang dari SPSS tadi 1,798. Jadi 1,73 lebih kecil dari 1,79. 1,79 ini harus lebih kecil dari nilai 4 dikurangi DU. 4 ini adalah rumusnya, 4 dikurangi 1,7364 sama dengan 2,2636. Dan ini nilai ini lebih besar daripada nilai DW-nya, atau nilai DW-nya lebih kecil dari 4 dikurangi DU, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kalau seandainya tidak sama dengan ini, maka data kalian terjadi autokorelasi, dan itu nanti harus disembuhkan. Yang terakhir di sini uji heteroskedastisitas. Kita menggunakan uji scatter plot ya, yang paling mudah. Caranya pertama kita kembali ke data kita yang awal. Uji heteroskedastisitas. Caranya klik menu analyze, regression, dan linear. Nah, ini sudah masuk semua. Dependennya adalah kepuasan, independennya adalah layanan, harga, dan manajemen. Nah, kita klik plot, kemudian kita masukkan nilai S-receipt ya, jangan kebalik, S-receipt yang ini ke variabel ke kotak Y atau di sini, dan Z-pred ya ke kotak X-nya. Kemudian continue dan oke. Nah, kita lihat di sini hasil untuk uji scatter plotnya di menu chartnya di sini. Ini ya. Kita lihat di sini langsung kita copy. Kita copy ke image saja. Kita pastikan coba di sini. Ini. Nah, bagaimana kriteria pengujiannya? Jadi untuk uji hetero di sini dikatakan lolos uji hetero ketika datanya ini tidak menumpuk di satu tempat. Kita bisa lihat di sini datanya menyebar ya, ada yang sisi tapi tidak terlalu menumpuk, sehingga bisa dikatakan data kita tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu saja tutorial untuk uji asumsi klasik. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.